Malam ini, aku akan menceritakan pengalaman yang aku alami beberapa waktu yang lalu. Dari dulu, aku memang tidak percaya dengan yang namanya hantu. Ataupun hal-hal lain berkaitan dengan mistis. Namun, semua itu berubah pada hari itu. Namaku Ical, seorang anak tunggal dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Ayahku bekerja di sebuah perusahaan sebagai sales dan marketing. Ayahku selalu bisa diandalkan ketika bekerja sama dengan perusahaan lain. Sampai-sampai dari aku kecil, aku banyak tahu beberapa perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan ayahku, karena ayah selalu cerita padaku. Aku hanya tinggal berdua dengan ayah, karena ibuku sudah lama meninggal. Hari itu aku ingat, malam hari sekitar jam 8 malam, aku sedang sendirian di rumah. Hanya ditemani Bi Ina, satu-satunya asisten rumah tangga yang tinggal di rumahku itu. Malam itu Bi Ina sudah masuk ke kamarnya. Dan aku seperti biasa sedang menonton TV di ruang tengah. Sampai ketika aku sedang asik nonton, astaga, dari luar rumah terdengar suara petir yang cukup kencang. Membuatku sedikit terkejut. Dan tak lama hujan pun turun cukup deras. Aku buru-buru mematikan TV, mencabut antenanya karena takut terkena petir. Setelah itu aku duduk dan jujur ketika itu bingung apa yang harus kulakukan. Sudahlah, kupikir aku akan tidur saja. Sampai tiba-tiba Tante Mirna meneleponku. Halo? Iya, Tante, kenapa? Tante Mirna menanyakan apa ayahku sudah pulang atau belum. Belum pulang, Tan? Kenapa ya? Dia pun menitipkan pesan untuk ayah. Katanya besok dia akan berkunjung ke rumah. Aku pun bilang akan menyampaikan pesan itu. Lalu telepon pun ditutup. Ketika aku lihat, jam menunjukkan hampir jam 10 malam. Tumben sekali sebenarnya ayah belum pulang. Dan tidak ada kabar. Baru saja aku berpikir seperti itu, tiba-tiba ada pesan masuk dari ayah. Yang isinya memintaku untuk menjemputnya. Aku pun langsung bergegas untuk menjemput ayahku menggunakan mobil, karena di luar hujan masih sangat deras.
Di perjalanan menjemput ayahku, aku cukup berhati-hati karena hujan yang sangat deras itu membuat jarak pandang tidak cukup jauh. Ditambah jalanan yang sangat sepi. Sampai di kantor, kulihat ayah menunggu di depan pos. Aku klakson, dan dia pun langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Di perjalanan pulang dengan ayahku, aku bilang pada ayah bahwa besok Tante Mirna akan datang ke rumah. Ketika mendengar itu, ayah terlihat sedikit terkejut dan tak banyak bicara. Bahkan sempat mengalihkan pembicaraan, meminta aku untuk cari tukang nasi goreng karena dia cukup lapar katanya. Sambil jalan, aku pun mencari ke sekitar kiri dan kanan apakah masih ada tukang nasi goreng. Sampai akhirnya aku temukan satu tukang nasi goreng yang masih buka. Singkat cerita, sekitar jam 11:30 malam kami pun sampai di rumah. Hujan ketika itu sudah mulai reda. Kuparkirkan mobil, kami berdua turun, dan ketika kami masuk ke dalam rumah, aku dan ayah dikejutkan dengan keberadaan Tante Mirna yang tiba-tiba saja sudah ada di dalam rumah. Kok Tante udah ada di sini? Bukannya besok ya katanya mau kesininya? Begitu kataku. Dan ketika itu, ayah tidak menyapa Tante Mirna. Dia malah langsung masuk ke dalam kamarnya. Tante Mirna pun tidak jawab pertanyaanku. Selang berapa menit, ayah keluar dari kamar dan mulai bicara dengan tanteku. Sementara itu aku masuk ke dalam kamar. Sepertinya ayah dan Tante Mirna ada satu obrolan yang sangat penting. Apa ya? Aku jadi penasaran. Malam-malam datang ke rumah. Ada apa ya? Kelihatannya serius banget. Sampai tiba-tiba mendadak aku dikejutkan ada suara yang sangat gaduh dari ruang tamu. Ayah dan Tante Mirna bertengkar. Bergegas aku pun keluar dari kamar dan kulihat Tante Mirna menangis sambil memegang pipinya. Kontan aku tanya, apa yang terjadi? Tanpa menjawab apa-apa, ayah langsung masuk ke dalam kamarnya, membanting pintu dan menutupnya. Dan Tante Mirna pun buru-buru pamit pulang. Malam itu aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka.
Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, ayah mendadak sering murung di dalam kamarnya, menyendiri, dan jadi jarang mengobrol denganku. Ayah seperti orang lain, berbeda. Melihat itu, Bi Ina pun mengusulkan lebih baik ayahku dibawa ke orang pintar. Takutnya ayahku diguna-guna, karena memang sejak kejadian itu ayah nampak beda. Malam itu pun tiba. Sekitar jam 9 malam, yang kupikir ayah sedang tidur di kamarnya, ternyata tidak. Karena terdengar suara teriakan yang sangat kencang dari dalam kamar ayah. Bergegas aku ke kamar ayah dan menggedor-gedor kamarnya. Ternyata kamarnya tidak terkunci. Ketika ku buka, kulihat ayah sedang teriak histeris. Dia menunjuk ke arah cermin. Seakan-akan ketakutan. Kulihat di cermin, tidak ada apa-apa. Ya, ayah kenapa ya? Ya, ayah sadar ya, istighfar ya. Ya. Sambil terbata-bata ayah berkata, dia melihat sosok seorang pria tinggi besar. Kulitnya hitam legam dan di atas kepalanya ada tanduk. Hah? Aku tidak tahu apakah ayahnya berhalusinasi atau apa. Aku coba tenangkan ayah dulu. Sampai ayah pun tenang dan dia tertidur kembali. Setelah dia mulai tidur, aku tinggalkan dan kembali masuk ke dalam kamar. Ayah kenapa sih? Ngelihat cowok tandukan. Mimpi kali ya. Malam itu benar-benar sangat sunyi. Sampai ku dengar suara anjing yang tiba-tiba melolong panjang sekali. Jarang-jarang ku dengar suara anjing melolong di tengah malam seperti itu. Dan terdengarnya jelas dari depan rumahku. Suara lolongan anjing itu masih terdengar terus-menerus. Sampai akhirnya suara itu hilang sendirinya. Dan begitu suara itu hilang, dari depan pintu kamarku terdengar suara seorang laki-laki. Suara itu memanggil-manggil namaku. Dan itu jelas suara ayah. Aku
Aku pun beranjak dari tempat tidur menuju ke pintu kamar. Iya, bentar ya. Sepertinya ayah terbangun dan membutuhkanku. Sampai depan pintu, ketika ku buka pintu kamarnya, astaga! Badanku mendadak mematung karena tepat berdiri di depan pintu kamarku. Terlihat seorang pria tinggi besar, sama yang seperti ayahku sebutkan. Seluruh badannya hitam legam dan pria itu bertanduk, melotot ke arah aku dengan tatapan yang sangat tajam. Matanya merah dan terdengar seperti sedang membaca mantra. Badanku tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok itu hanya menatap ke arahku terus-menerus seakan ingin mengambil nyawaku. Ku coba membaca doa di dalam hati, tapi entah kenapa selalu gagal. Sampai sosok yang tingginya selangit-langit rumahku itu tiba-tiba membungkukkan badannya dan kali ini wajahnya tepat berada di depan wajahku. Bentuk wajahnya tidak seperti manusia. Hidung, mata, mulut dan raut wajahnya lebih terlihat mirip binatang yang sama sekali belum pernah kulihat. Ternyata sekujur badannya dan wajahnya itu dipenuhi dengan bulu berwarna hitam. Giginya bertaring dan dia membuka mulutnya lalu aku pun tak sadarkan diri ketika itu. Esoknya Biina menemukanku pingsan di depan kamar, dan aku pun dibangunkan olehnya. Aku pun ceritakan sama Biina kejadian yang kualami, namun tidak kuceritakan pada ayah. Biina pun kembali menyarankan untuk datang ke orang pintar atau Pak Ustadz untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya aku setuju. Dan setelah diterawang, ternyata itu adalah sosok kiriman untuk ayahku. Ada yang sengaja mengirimkan sosok itu. Entah apa maksudnya, aku tidak tahu. Siapa orangnya pun, aku tidak ingin mencari tahu atau membalasnya. Karena aku akan sama saja dengannya. Meskipun terbesit di pikiranku, apakah ini ada hubungannya dengan sudahlah. Ini masih menjadi misteri untukku.